Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas materi tentang perubahan organisasi. Apa sih perubahan organisasi itu? Perubahan organisasi itu adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Lalu, apa penyebab perubahan pada organisasi? Penyebab yang pertama yaitu faktor internal. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi dan menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penyebab yang kedua yaitu faktor eksternal. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Ini dapat diatasi dengan cara kerja sama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa jenis perubahan pada organisasi. Pertama, perubahan tidak terencana. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Nah, selanjutnya yang kedua, ada perubahan perencanaan. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya, dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Selanjutnya, aktor perubahan organisasi. Yang pertama, agen perubahan, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Yang kedua, manajer perubahan, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Lalu yang ketiga, fasilitator perubahan, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Dan yang keempat, penghalang perubahan, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya ada level perubahan pada organisasi. Perubahan makroevolusioner merupakan perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi lain itu seringkali mempengaruhi suatu organisasi sehingga terjadi perubahan. Perubahan mikroevolusioner merupakan perubahan-perubahan yang disebabkan pengaruh faktor-faktor internal dalam siklus atau daur kehidupan organisasi, baik itu karena pertambahan ukuran dan kompleksitas maupun masalah pertumbuhan dan penurunan organisasi. Perubahan
merupakan perubahan pada level individu. Nah, ini biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Selanjutnya, strategi perubahan organisasi. Strategi yang pertama yaitu force coercion strategi. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal atau penggunaan reward dan punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan peluang. Nah, pengaruhnya itu bersifat temporer. Strategi yang kedua yaitu rational persuasion strategi. Perubahan ini dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan dan strategi yang ketiga yaitu shared power strategi. Strategi ini melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuatu